ada di Sespim. Saya menyebutnya Sespim itu adalah sekolah penantian memimpin. Ditambah lagi, Sespim mantap. Apa artinya? Sekolah penantian memimpin makan tabungan. Gimana gak makan tabungan, kan gajinya sudah dipotong BRI semua. Harus tinggal di sini, tugas dari dosen banyak, dan dosen itu rata-rata kalau di sini berlagak pintar semua. Ini salah, ini salah, ini salah, gitu kan? Awas lah, hati-hati. Peserta Sespimnya suatu saat besok jadi pimpinannya. Tapi dalam tradisi TNI, Polri, Kejaksaan itu sama. Tradisi angkat bawah, dan yang paling bahagia adalah manakala masuk tradisi seangkatan, yaitu di angkatannya ada yang menjadi petinggi, itu baru kebahagiaan. Tepuk tangan dan boleh. Saya ucapkan terima kasih nih, Bapak ini Kasespimnya ini, Pemdiklat Polri-nya orang Batak, luar biasa, Sidi Toma. Orang Sunda itu senang pada dua hal, bukan hanya silih tonga, tapi silih bere. Dan yang paling dihindari oleh Polri, oleh TNI, dan oleh Kejaksaan satu, silih dedeken, silih salahken. Nah, dan biasanya adalah dari situlah ada yang disebut dengan kesalahan kolektif. Nah, kesalahan kolektif ini masuk nih ke materi. Orang pintar tuh begini cara ngomongnya. Kesalahan kolektif itu tidak menjadi sebuah kesalahan, manakala itu menjadi kolektivitas. Maka dalam teori matematika, negatif kali positif, negatif. Positif kali positif, positif. Negatif kali negatif, positif. Artinya sebuah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang dan dilaksanakan secara bersamaan itu adalah sebuah kebenaran. Maka dalam kolektivitas serius begini saya ngomong. Saya ini pemimpin dadakan, jadi saya itu nggak pernah baca peta. Paling gua catatan itu bukan catatan materi, catatannya kepada yang terhormat. Ini yang paling saya pusing kalau dibacain satu-satu. Udahlah, pokoknya Kasespim Pemdiklat Polri dan seluruh jajarannya. Semoga yang belum jadi Kapolda segera jadi Kapolda. Cepat aminnya berarti ada PM-nya gitu. Nah, apa sih yang menjadi problem? Maka dalam dialektikanya saya membaca tadi ada pemimpin, ada teamwork. Memimpin dan teamwork itu dalam kaidah kebudayaan itu hal yang mudah. Kita beragama, Tuhan itu sering mengatakan aku dan sering mengatakan kamu. Tuhan itu sering mengatakan aku dan sering mengatakan kamu. Ada kalimat tunggal, ada kalimat jamak. Tapi jamak dan tunggal ada satu kesatuan yang disebut dengan manunggal. Maka dalam kaidah militer, dalam kaidah Polri di Indonesia, karena dia dilatar belakangi oleh aspek-aspek yang bersifat kebudayaan, maka kalimatnya adalah manunggal. Nah, kalimat manunggal itu ada dua hal di situ, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Ada pemimpin dari sisi aku, tetapi juga ada ketika dia bersama yang dipimpinnya menjadi kami. Karena kalimatnya manunggal, maka kita memilih kalimat senyawa. Maka kalimat senyawa, kalimat yang tidak bisa dipisahkan. Maka disebutlah simbiosis mutualisme. Maka simbiosis mutualisme itu dalam kaidah kepolisian itu bisa menjadi pidana. Apa itu? Persekongkolan, permufakatan jahat. Padahal itu adalah simbiosis mutualisme.
Nah, persekongkolan dan pemutaran jahat itu bisa menjadi sebuah kebaikan manakala itu menjadi korporasi. Korporasi bisa menjadi koperasi, tetapi juga bisa menjadi problem ketika era Pak Harto jadi KUD, Ketua Untung Duluan, dan itu ranahnya Polsek. Nah, kerangka ini sebenarnya apa sih yang menjadi ideologi tentang kepemimpinan di Indonesia? Kepemimpinan di Indonesia itu didasarkan pada dua. Yang pertama adalah kepemimpinan vertikal, yaitu kepemimpinan yang didasarkan pada sendi-sendi ketuhanan. Maka sendi-sendi ketuhanan itu yang disebut dengan dalam kaidah agama itu, dalam saya kajian waktu mahasiswa, itu adalah imanensi. Artinya memahami Tuhan sebagai imanen, sebagai sesembahan. Maka ini adalah vertikal. Nah, kemudian adalah kepemimpinan horizontal, transendensi. Maka sesungguhnya kepemimpinan itu adalah sebuah mata pedang yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui nilai-nilai ketuhanan yang ketika turun ke dunia maka dia harus taat pada nilai kausalitas, yaitu nilai-nilai alam. Maka ada khas tentang Indonesia. Apa khas tentang Indonesia? Indonesia tidak Nusantara, saya senang itu tidak bisa dipahami dari sisi kebangsaan hanya dari sisi teknokratik. Kawan-kawan di kepolisian, di TNI atau di kejaksaan memahami Indonesia dari berbagai segi. Kalau menjadi Kapolsek, kalau menjadi Kapolres, kalau menjadi Kapolda, di sini saya ngomongnya. Nah, kalau lebih tinggi saya ngomong nggak boleh, kejauhan. Sini dulu, sampai Kapolda dulu memahami. Maka kalau yang hanya dipahami adalah teknokratik, saya yakin gagal pemimpin. Kenapa? Karena dalam praktek pemimpin di Indonesia tidak semuanya persoalan harus teknokratik. Ada humanis, ada teologis, dan kemudian ada sosiologisnya. Tidak hanya teknokratik. Kenapa? Teknokratik begitu diterapkan Indonesia dalam sendi-sendi kepemimpinan kita hari ini, maka bisa menjadi cak sosial. Kalau menjadi seorang Kapolda di Papua berpikirnya teknokratik, tidak akan kuat lama, karena gejolak. Atau pemimpin di daerah-daerah lain hanya pendekatan teknokratik, tidak bisa. Maka kepemimpinan kepolisian saya melihat strukturnya itu saling bertentangan kalau jujur-jujuran. Kenapa? Ada sel reskrim yang harus teknokratik, ada intel yang semi teknokratik, ada babin kaptipmas yang non teknokratik. Artinya menjadi seorang pemimpin tidak cukup otak kiri, dia harus ada otak kanan. Nah, tidak cukup hanya pertimbangannya kepala yang diikat. Maka cing caring cing page kacing, saring set page ikat, tidak hanya menggunakan pendekatan maskulinisme, karena ikat itu lambang maskulin, pendekatan kelaki-lakian. Kenapa? Karena kalau hanya pendekatan kelaki-lakian ada problem besar. Ketika keinginannya awalnya terengah-engah penuh dengan emosi, 1 menit dia tidak berdaya. Ngerti kan? Kalau pendekatan kelaki-lakian itu kata orang Sunda getas haru paten, emosinya tinggi, mau. Begitu bersentuhan dengan istrinya, apalagi dalam pendidikan, kayak meong. Itu pendekatannya otak kanan, pendekatannya ilmu pengetahuan, pendekatannya matematik, pendekatannya pikiran. Maka orang Sunda cing caring cing page kancing sesar page ikut itu adalah pendekatan kepemimpinan, bukan hanya dia pendekatan maskulinisme, bukan hanya pendekatan matematika, bukan hanya pendekatan fisika, bukan hanya pendekatan kimiawi, tetapi dia harus pendekatan rasa atau pendekatan hati. Maka pendekatan hati, maka orang Sunda ini ada yang disebut dengan lahir Aisyah. Maka dia di situ ada kebijakan. Karena di situ ada kebijakan, maka di situ ada keadilan.
bijak itu harus melahirkan rasa adil. Maka pertimbangan hukum hari ini dalam hukum modern, dalam KUH pidana yang baru, hukum tidak hanya didasarkan pada hukuman yang teknokratik, tapi hukum harus mempertimbangkan rasa adil. Maka saya melahirkan sebuah gagasan, saya katakan, kalau orang yang nyurinya hanya kambing, tidak mesti dihukum 3 tahun. Kenapa? Karena beban negara terlalu tinggi biayanya. Bagaimana kalau itu dibuat dalam hukuman sosial? Negara hadir mempekerjakan mereka, kemudian menjamin kesejahteraan orang tuanya, dididik menjadi orang lebih baik, maka kita akan masuk pada pertimbangan rasa keadilan. Pertimbangannya rasa. Karena pertimbangannya rasa itu berlaku bukan hanya jajaran kepolisian, jaksa, hakim, kemudian TNI, semuanya. Sehingga doa yang diinginkan oleh seluruh peserta sespin hari ini, sespin T ini, pada para dosennya, jangan hanya menggunakan pendekatan pikiran, jangan hanya melakukan pendekatan sebagai seorang ayah, berikanlah kami pendekatan seorang ibu. Kalau salah pikir, mohon diampuni, karena ibu adalah pemaaf. Kalau hanya kekurangan titik koma, luruskanlah kami. Ya, kalau kemudian kami telat hanya 3 menit, berikanlah ampunan kepada kami. Kenapa? Karena Tuhan sendiri dari sisi teologinya, dia maha penghukum, tetapi dia juga maha pengampun. Maka teori solistik tentang kepemimpinan Indonesia itu adalah itu. Karena maka kepemimpinan di Indonesia itu tidak bisa orang yang misalnya dia menjadi oposisi kritis luar biasa, kemudian tanpa melihat orang dari sisi kebaikannya, dikritik terus-terusan, dihabisin terus-terusan. Ingat, orang Indonesia akan berbalik, ada rasa kasihan. Itu jelas. Maling digebukin sampai mau mati, maka orang Indonesia akan muncul empati. Maka ketika kita disakiti orang, dihina orang, jangan melawan. Biarkan itu gelombang itu terus habis. Nanti juga orang akan akhir karena beri. Begitu juga kalau angkat. Karena mama di situ nggak minta uangnya udah sampai banyak kayak bapak. Badannya gagal banget, suaranya kecil. Kemudian di sini mungkin suatu saat ya ada yang menjadi petinggi di Polri, lihat bapak besok ada rasa kasihan. Udah kasihan dia tepatnya di sini aja kasihan. Indonesia pengambilan keputusan kadang juga didasarkan oleh rasa kasihan. Maka pilihannya hanya 2 pada dalam hidup. Kalau ingin dipakai oleh pemimpin, 1 jadilah orang pinter yang luar biasa, yang kedua jadilah orang bodoh yang luar biasa. Orang pinter dipilih karena dia pinter, harus tempatkan. Orang bodoh banget, udah tempatin aja karunia. Kenapa? Di Indonesia ada kalimat itu. Kenapa? Karena orang Indonesia itu orang Nusantara, apalagi orang Sunda yang makannya banyak sama geyer kamu. Karunia. Jangan pikir juga komandan jenderal yang Batak ini tidak punya rasa kasihan. Kasihan juga. Kenapa? Saya tidak tahu karakter orang Batak. Tahu. Sehebat apapun dia di depan pasukannya, sehebat apapun di depan jaringannya, tapi ketika istrinya berteriak, "Hai Pak, pulanglah ke rumah, jangan lama-lama." Jadi kalau ingin mendekati komandan yang orang Batak, jangan lewat komandannya, lewati istrinya saja. Makanya dalam dunia birokrasi yang punya istri, banyakkan ngirim parcel, bukan lewat bapaknya, lewat istri. Dia gagah di depan lapangan apel, tapi dia lemah di tempat tidur. Makanya pemimpin itu tidak boleh beristri. Tadi jenderal kita ini ngomong gak berani, ada yang bapain, orang bilang bapain, lah Pak,
Kemudian adalah Kang Duda menyala. Lihatlah kau tahun depan, Kang Duda merajalela. Dan tunggulah pada waktunya, Kang Duda memimpin. Udah kelihatan siapa nasibnya bagus. Nah, ini kan prinsip-prinsip dasar itu, Pak. Karena prinsip-prinsip dasar itu, maka dalam kepemimpinan kita tidak cukup hanya kalau di sini ada imanensi Tuhan dipahami sebagai yang disembah, ada transendensi Tuhan hadir. Kalau dalam kaidah orang-orang Islam itu senang dengan zikir, maka Tuhan hadir dalam zikir-zikirnya, dalam hidup jantungnya, dalam pola napasnya, dalam seluruh tindakan dan perbuatannya, maka dia Tuhan hadir di situ. Nah, ketika bicara seperti itu, maka pemimpin itu ada yang terpenting sehingga saya memahami proses pendidikan sespim, kemudian sesku. Sebenarnya itu kan adopsi dari pola-pola lama. Adopsi pola lama dari mana? Karena dalam pola pendidikan lama, menjadi seorang pemimpin itu dalam kosmologi kebudayaannya itu dipilih sebenarnya. Dipilih dari mana? Para kesatria. Maka dalam kebudayaan, teori kebudayaan itu kan manusia dibagi dalam 4 tingkatan. Ada Brahma, ada Satya, ada Wisa, ada Sudra. Kaum Brahma itu adalah kaum imajiner. Karena dia kaum imajiner, maka dia pemikir, analis. Dia berpikirnya selalu masa depan. Dia tidak pernah berpikir hari ini. Dia selalu berpikir ke depan. Itu kaum Brahma. Sedangkan kaum Satria itu adalah berpikirnya, dan kalau pakai alam kemanusiaan, dia pikirannya, kebutuhannya hanya kepuasan otaknya. Kemudian yang kedua, itu adalah kaum Satria. Kaum Satria itu yang mendialektikakan antara otak dengan hati. Maka dia berpikir adalah hari ini dan ke depan. Kemudian kaum Wisa itu dia hanya juga berpikir itu hanya dalam tataran emosional, kecerdasan emosi saja. Dia hanya berpikir hari ini saja. Kemudian dan takarannya dirasa. Kemudian yang berikutnya adalah Sudra. Sudra itu kebahagiaannya cuma di 2. Ini mohon maaf orang Sunda, di mulut dan di kanjut. Saya katakan di mulut dan di kanjut, dan kanjut itu saya sering gubernur yang berani ngomong itu. Kenapa bagi saya bukan bahasa porno, bukan. Itu bahasa Jawa dan itu istilah. Ada kanjut di utara, itu artinya dia pemalu. Kanjut di Napunuk artinya penakut, polisi nggak boleh. Kemudian ayah layar kanjut dia malas. Yang paling bahaya adalah habur kanjut, kerjanya kawin terus. Kalau ada ibu-ibu muntah-muntah pelat bulan itu namanya udah kanjut. Nah, kan itu bukan di situ dia. Nah, pertanyaannya adalah bahwa sehingga dalam pandangan kebudayaan, kalau ada rakyat jelata yang kemudian dia yang hanya dipikirkan makan, ya jelata. Dia marah karena lapar, ya jelata. Nah, karena kemudian dia emosi karena kurang tidur, ya kau jelata. Dan tugas negara itu adalah memenuhi kebutuhan perut mereka. Tugas negara itu juga menjaga kebutuhan hajat mereka, nggak boleh dihambat. Kenapa? Kalau dihambat nanti kriminal, pemerkosaan, ruda paksa. Makanya ini nggak boleh dihambat, nggak boleh ada hambatan mereka untuk tetap tersalurkan. Kenapa? Dia manusia material yang dalam pikirannya hanya material. Nah,
dia itu dimasukkan Polri, ketika masukkan TNI, ketika menjadi jaksa, ketika menjadi ASN, sesungguhnya ini adalah bagian demokrasi yang bagi orang kebudayaan tidak setuju. Jadi orang kebudayaan itu nggak setuju pemimpin itu dipilih. Saya tanya, kenapa Anda tidak setuju ke pemimpin dipilih? Gimana orang Sudra jadi pemimpin? Kenapa bahaya? Kenapa bahaya ketika dia menjadi pemimpin yang dipikirin cuma perut dan kayu? Jadi kalau sudah kesatria nggak boleh lagi duduk, nggak boleh, itu Sudra. Ini bahkan nggak boleh, Pak. Apalagi sudah ses pinti, nggak boleh. Ini salah. Nah, yang menjadi problem di Indonesia ini adalah bahaya kalau orang punya kedudukan, punya pangkat, perilakunya Sudra. Kebahagiaannya itu hanya perut dan kayu. Bahaya. Maka saya nggak boleh ada bintang satu digerbek sama satpol, lagi sama LC di tempat hiburan, bahaya. Yang bahaya itu bukan menghadapi pimpinannya, menghadapi istrinya. Kan ini problem, Pak. Maka karena kita sudah masuki maka karena rekrutmen TNI, rekrutmen Polri adalah bagian dari rekrutmen dari kesetaraan. Tidak hanya didasarkan bahwa dia anak jenderal, anak sersang, anak kopral, maka menjadi lembaga yang terbuka termasuk rekrutmen kepemimpinan. Maka kita memasuki sebuah tahapan yang namanya pertapaan. Pertapaan itu kan melalui pendidikan, ada akademi kepolisian, akademi angkatan darat, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara, ada sekolah tinggi ya, ikatan kedinasan. Maka di situ adalah disebutnya candra di muka, sebuah pertapaan. Untuk apa? Merubah karakter. Dari Sudra itu Anda harus menjadi satria. Maka dirubahlah Anda, bangunnya harus pagi. Kenapa? Hari ini Anda satria. Gak bisa lagi Anda bangun seenaknya siang hari. Makannya harus tepat waktu, sikapnya, cara tinggaknya. Maka itu menjadi padepokan perubahan manusia dari Sudra menuju satria itu. Maka proses pendidikan harus jujur. Di mana letak kejujurannya? Kalau memang tidak lulus, ya tidak lulus. Kenapa? Ketidaklulusan itu ketertinggalan atau penundaan, bukan gagal. Dan di Indonesia ini hari ini memasuki sebuah tradisi yang buruk. Tidak ada tradisi tidak naik kelas. Padahal tidak naik kelas itu adalah bagian dari siklus alam di mana manusia justru dengan tidak naik kelas itu dia akan naik kelas pada waktunya. Saya adalah orang yang kelas 1 SD tidak naik kelas. Dan andai kata saya naik kelas, mungkin saya tidak akan jadi gubernur. Saya orang yang masuk daftar tentara secabang tidak lulus. Justru dengan tidak lulus itulah saya menjadi gubernur. Saya dalam rumah tangga saja tidak lulus. Justru dengan tidak lulus rumah tangga itu saya jadi gubernur. Kenapa? Kalau saya lulus, mungkin saya lebih senang dalam rekapan istri dibanding rekapan rakyat. Jadi ini proses. Karena ini proses, maka semuanya harus original. Harus original, dan originalitas itu ngalir, Pak. Maka Nabi itu punya wahyu. Dan saya punya kepala kesbakpol namanya wahyu. Nah, originalitas itu mengalir. Jadi orang-orang, saya tidak berarti menganggap saya original dan itu mengalir dari alam ketuhanan, tidak. Maka dia mengalir seluruh pengetahuannya, seluruh ucapannya dia mengalir. Maka saya memilih itu aliran itu dibanding saya harus baca teks, dibanding saya harus terlalu banyak mendengarkan orang. Saya dengarkan nanti di rumah, tapi di sini saya harus menerima apa? Menerima seluruh atmosfer ini. Maka dalam dunia penyidikan, bagi kaum para penyidik, seringkali petunjuk itu
tidak hanya datang dari teknologi. Seringkali petunjuk itu datang dari alam dan datang dari rasa. Karena kepekaan rasa dan membaca alam itu adalah ketajaman intelektualitas yang tertinggi. Maka kepemimpinan dalam Sunda itu adalah kaluhur sirungan kehandap akar. Artinya apa? Dia mampu menembus sampai tingkat pimpinan yang tertinggi, tapi kakinya tetap berinjak di bumi. Kemudian dia katakan, dia bisa lurus bumi, ngapak mega, lempang dina luhur caya. Artinya apa? Dia bisa menembus kedalaman bumi, dia bisa terbang melewati mega, dan kemudian dia bisa berjalan di atas air. Seluruh intuisi itu harus diajarkan, bukan hanya teknokratik yang berbasis teknologi informasi. Itu barat ngajarin kita itu, dan itu adalah mengejar target modernisme sebagai kostum birokrasi TNI Polri yang modern. Tetapi di balik itu juga kita harus dipahami adalah kita harus menangkap seluruh alam raya ini sebagai bagian dari kecerdasan kita. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah negeri yang didasarkan pada fenomena. Sehingga dalam politik apapun Indonesia itu banyak dinanti. Kalau orang sudah berlebihan dalam sikapnya, sombong dalam sikapnya, sehebat apa dia akan jatuh. Jalannya ada. Kenapa? Alam siklus ini selalu mengatur kapan orang berdiri dan kapan orang jatuh. Maka teologi kepemimpinannya adalah siger tengah. Dia berada di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Ketika ada keributan, maka dia tidak masuk dalam konflik keributannya. Dia ngambil yang di tengah. Dalam politik yang selalu memenangkan adalah orang-orang yang bersikap tengah dalam seluruh pengambilan keputusan dan sikap ideologi politik. Nah, ini yang menjadi ciri khas. Karena ini yang menjadi ciri khas, maka metodologi kepemimpinan hari ini adalah metodologi perpaduan. Pertama adalah Barat itu, kekuatan manusia Barat itu di membaca. Maka orang Barat itu bacanya kuat, orang Jepang itu bacanya kuat. Tapi kekuatan orang Timur di merasa. Karena kekuatannya di merasa, maka kekuatan orang Timur itu di mana? Di pengalaman. Maka orang Timur banyak melahirkan autodidak yang sangat berpengalaman. Karena itulah perbanyaklah metodologi pembentukan karakter pemimpin, bukan ruang kelas, tapi ruang pengalaman. Ruang pengalaman itu adalah apa? Perbanyaklah kesulitan pada calon pemimpin. Jangan diperbanyak kemudahan. Kenapa? Karena pemimpin sejati itu adalah pemimpin yang lahir besar dalam kesulitan dan mampu menyelesaikan kesulitan. Maka kalau memilih calon pemimpin, perbanyaklah depresi bagi calon pemimpin. Karena orang-orang yang depresi atau orang-orang stres, itulah orang-orang yang menjadi manusia yang sebenarnya. Dalam pandangan saya, orang depresi, orang stres itu adalah orang normal. Orang yang stres itu adalah orang yang normal. Justru orang yang sudah tidak stres itu namanya orang gila. Orang gila itu sudah nggak stres. Dia sudah tidak stres dengan tugas dosen. Dia tidak stres dengan tugas pimpinan. Dia tidak stres dengan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kemudian memutuskan perkara, dia sudah tidak stres lagi dengan itu, maka dia merdeka. Jadi kita ini jangan kasihan sama orang gila, justru orang gila kasihan sama kita. Tetapi walaupun mereka tidak perlu dikasihani, karena kita adalah orang waras, maka dia harus diobati. Jangan seperti tahun-tahun kemarin, orang gila dibikin gila sama pejabat. Kalau ada orang gila di Lembang sama Satpol PP dikirim ke Garut, dari Garut kirim ke Tasik, dari Tasik dikirim ke Majalengka, dari Majalengka dikirim ke Kuningan, dari Kuningan kirim ke Indramayu, Indramayu kirim ke Subang, dari Subang dikirim lagi ke Lembang. Kata orang gila, ngelote siapa aja. Tetapi, nah tugas kita ini apa? Tugas kita ini adalah
menyelesaikan dan mengelola stres itu dengan baik. Untuk apa? Menjadi energi. Semakin tinggi tekanan dalam hidup kita, maka semakin kuat kita untuk melampaui tekanan itu. Siapa yang bisa melampaui tekanan itu? Maka dia adalah pemimpin sejati yang sudah bisa menyelesaikan masalah oleh dirinya sendiri. Jadi kalau menghadapi mahasiswa sespit, ya gampang. Kalau nggak mau ngerjain tugas, nggak takut sama dosen, nggak takut dihukum, gampang, kirim saja tuh ke rumah sakit jiwa.